Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini, sejenak marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak KKBP dalam ayat harian pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan lidah, bibir, dan mulut kita untuk berbicara dan berkomunikasi. Namun terkadang lidah ini berbicara tanpa ada titik koma atau tanpa rem, bahkan bisa menyakiti orang lain. Jika kendaraan tanpa rem tentu akan sulit untuk dihentikan dan dikendalikan, maka sangat berbahaya bagi orang lain dan diri kita sendiri. Demikian juga dengan lidah. Lidah yang kecil ini jika tidak ada remnya, maka akan sulit untuk dihentikan dan dikendalikan. Maka berbahaya juga bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Seperti hoaks, yaitu berita bohong misalnya. Hal ini sangat berbahaya bagi banyak orang yang bisa menimbulkan keonaran dan berbahaya juga bagi diri kita sendiri jika sudah ketahuan karena penyebarannya. Bahkan dalam hukum pun bisa dipidana hingga 10 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yaitu pasal 14 ayat 1 yang mengatakan, barang siapa dengan menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Saudara-saudara, kitab hikmat dari Amsal ini menunjukkan adanya orang yang sering melakukan pelanggaran karena tidak bisa mengendalikan atau menahan perkataannya, dan menunjukkan orang yang berakal budi yang bisa menahan perkataannya. Surat Yakobus pasal 1 ayat 19-20 mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Artinya sering sekali lidah ini memancing emosi atau amarah jika terjadi komunikasi yang tidak sehat dan pembicaraan yang tidak baik. Itulah sebabnya ada sebuah kata-kata bijak yang mengatakan, diam itu mas. Kita butuh untuk berdiam tanpa berkata-kata, untuk meredam amarah kita atau lawan bicara kita. Jika lidah ini tidak bisa diam, maka kemungkinan besar kita bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan yang tidak senonoh, perkataan yang kasar, atau perkataan yang mengancam yang bisa menggerakkan tangan untuk memukul. Saudara-saudara, ingatlah bahwa dengan lidah kita memuji Tuhan, tapi dengan lidah juga kita mengutuk. Maka sekarang firman Tuhan telah mengingatkan kita untuk menjadi orang yang berakal budi dengan menahan setiap perkataan yang bisa menyakiti dan menimbulkan banyak pelanggaran.
kiranya lidah, bibir, dan mulut kita ini boleh kita pakai hanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan firman-Mu yang saat ini mengingatkan kami untuk memakai lidah, bibir, dan mulut kami sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu memuji Engkau, menyenangkan-Mu, bahkan menyejukkan banyak orang lain. Ya Bapa, berkatilah lidah kami ini dengan perkataan yang benar, yang boleh memotivasi orang lain dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekiranya saat ini atau di hari-hari yang lewat ada orang yang merasa tersakiti akibat perkataan kami mohon ampun. Bapa, kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap pekerjaan, aktivitas kami dalam satu hari ini. Ampunkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.